Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Purwacaraka, NIM 2018511056, kelas 6B, matkul praktikum pemrograman jaringan. Ada beberapa part yang akan digunakan: menjalankan device, mengekspor dokumen API menggunakan Postman, dan menggunakan Python. Langkah-langkahnya: yang pertama, menjalankan device. Yang kedua, mengekspor dokumen API menggunakan simulator API. Yang pertama, pada part kedua kita membuka web browser Chromium. Setelah terbuka, kita connect ke website perpustakaan sekolah atau the school library. Jika browser tidak secara otomatis membuka situs web perpustakaan sekolah, ketikkan alamat library demo.local. Kemudian enter agar menuju ke situs web tersebut. Langkah ketiga, menuju ke halaman API. Situs web default ke tab buku dan menampilkan daftar buku di sudut kanan atas, menyertakan klik di sini untuk API DOS, klik di sini untuk membuka halaman web dokumentasi API. Dan perhatikan panah bawah paling kanan dan mengklik di mana saja pada API/V1 akan meminimalkan daftar API dan mengarahkan panah ke kanan. Dan klik lagi pada bar yang sama untuk menampilkan kembali daftar API. Perhatikan kunci di ujung kanan. Beberapa API kunci menunjukkan bahwa API ini memerlukan token untuk digunakan. Pada langkah keempat, list buku menggunakan get/books API. Klik di mana saja pada bar untuk get/books API. API ini mengembalikan daftar buku di perpustakaan sekolah. Parameter: ada beberapa parameter API opsional. Ini dapat digunakan untuk memfilter, mengurutkan, atau membuat paginasi output. Ini akan merujuk nanti di lab. Yang kedua, ada respon konten type. Klik application JSON untuk melihat daftar berbagai tipe format data yang informasinya dapat dilihat. Biarkan seleksi sebagai application/JSON. Ada kode menampilkan 200 secara default yang menunjukkan permintaan API dari server berhasil seperti ditampilkan di deskripsi. Pada langkah berikutnya,
Gunakan fitur try it out di dokumen API. Fitur yang lebih canggih dari spesifikasi Open API adalah kemampuan untuk menguji panggilan API untuk melihat apakah Anda membuatnya dengan benar. Anda juga dapat meninjau tanggapan untuk melihat apakah itu yang Anda harapkan. Langkah-langkahnya dalam dokumen get/book API, klik tombol try it out. Setelah itu perhatikan Anda sekarang memiliki opsi untuk memasukkan informasi untuk parameter opsional. Biarkan parameter kosong dan klik tombol execute. Di bagian respon akan ada beberapa, yaitu code, request URL, kode, respon body, respon header. Di dalam body akan mulai daftar buku format JSON. Pada step ke-6, Getbook API menyediakan informasi untuk mengakses konten, ditampilkan badan respon untuk menggunakan call. Perintah call, klik kanan pada clipboard, perhatikan jendela terminal, klik kanan dan paste. Pada langkah ke-7, buat daftar buku dengan ISBN menggunakan Getbook API. Di bagian parameter pilih panah kanan, parameter include ISBN dan pilih true. Klik execute. Pada langkah ke-8, dapatkan token menggunakan post login via basic API. Langkah-langkahnya, klik post API, login via basic. Yang kedua, perhatikan tidak ada parameter dan klik try it out, lalu klik execute. Pada langkah ketiga, bagian sign akan meminta untuk memasukkan username dan password. Masukkan informasinya sebagai berikut: username Cisco dan password Cisco 123. Setelah itu, token akan ditampilkan di respon body. Pilih informasi di antara tanda kutip, klik kanan, dan copy informasi ke clipboard. Token akan berbeda dari yang ditunjukkan dan akan muncul seperti ini. Dan kita klik tombol autoris berwarna hijau. Kita klik kanan paste token, setelah itu value dan klik autoris. Perhatikan name adalah XAPK. Informasi ini bersama dengan token akan digunakan nanti di Postman. Tutup kotak dialog dan kembali ke daftar API. Klik bar untuk post API, login via basic untuk menutup jendela. Pada langkah ke-9, tambahkan buku menggunakan post books API. Yang pertama, kita klik API post/book. Setelah itu perhatikan di bawah parameter bahwa payload diperlukan. Ini berarti bahwa API memerlukan informasi untuk parameter di dalam format yang ditentukan oleh parameter konten tipe, yaitu JSON. Kita klik
try it out. Setelah itu, ubah ID, title, dan author dengan informasi seperti di bawah ini. Setelah itu, klik execute. Setelah itu, verifikasi bahwa post berhasil. Dalam respon server, kode 200 berarti post dengan berhasil dan akan melihat buku yang ditambahkan di respon body bersama dengan ID baru. Juga dapat melihat informasi terbaru, school, dan request URL. Selanjutnya, menambahkan buku lain, ubah ID, judul, dan penulis dengan informasi yang ditunjukkan. Setelah itu, klik execute dan pastikan post berhasil dengan server kode 200 berarti postingan berhasil. Catatan, jika mendapatkan kode 401, periksa teks respon body kemungkinan besar menerima respon error invalid API key karena tidak memasukkan semua karakter untuk API key, atau mungkin menambahkan ruang yang tidak perlu. Kembali ke langkah sebelumnya dan ulangi proses otorisasi. Selanjutnya, klik bar API post book. Setelah itu, dapat memverifikasi buku telah ditambahkan ke halaman our book. Dan kembali ke tab perpustakaan sekolah di browser. Revise halaman dan revise halaman. Pada step 10, list book using the Getbooks API. Langkah pertama, kembali ke tab browser School Library API, klik Getbooks API, klik try it out, klik execute, dan di bawah server respon di respon body akan melihat dua buku yang telah ditambahkan. Perhatikan masing-masing memiliki ID yang unik. Setelah itu, klik Getbooks API untuk menutup window. Dan pada step 11, kita klik book API. Perhatikan bahwa API memerlukan ID parameter. Kita klik parameter, klik tombol try it out. Di bawah parameter, masukkan 4 untuk ID yang diperlukan.
Selanjutnya klik execute dan perhatikan informasi yang diberikan oleh call dan request URL. Verifikasi bahwa GET berhasil dalam merespon server respon kode 200 sudah di postingan berhasil. Di respon body akan melihat buku yang minta dengan ID 4. Lalu kita klik bar get book ID API untuk menutup window. Langkah selanjutnya, hapus buku tertentu dengan delete book ID IP, klik delete, klik tryout, di bawah parameter masukkan 4, klik execute, dan verifikasi berhasil, klik delete untuk menutup window. Langkah selanjutnya, buat daftar buku menggunakan get book API, klik book API, klik tryout. Jika Anda menemukan cancel berwarna merah, maka Anda sudah berada di mode tryout, klik execute. Di bawah server respon dan di respon body tidak akan ada lagi melihat buku dengan ID atau ID 4. Catatan, jangan tutup School Library API di menu scroll menu, karena akan menggunakannya sebagai dokumentasi API di bagian selanjutnya. Pada part ketiga, kita gunakan Postman untuk membuat panggilan API ke simulator API. Setelah itu, buat daftar akun menggunakan Getbook API. Di jendela utama sebelah tab Launch, klik ikon plus untuk membuat permintaan 4 judul. Anda telah request secara default, ini akan menjadikan perintah get, permintaan get. Klik panah di bawah sebelah get untuk melihat operasi API berbeda, termasuk get post dan delete. Biarkan pilihan get, klik panah atas sebelah get
dan menutup daftar. Masukkan request URL. Kembali ke tab School Library. Di Chromium jika perlu dan perluas sketchbook API. Di bawah request URL, pilih klik kanan dan copy URL ke keyboard. Selanjutnya buat daftar buku menggunakan sketchbook API. Klik sketchbook API, klik try it out, klik execute. Di bawah server respon, di respon body tidak akan lagi melihat buku dengan ID 4. Selanjutnya, di bawah request URL, pilih klik kanan dan copy URL ke keyboard. Kembali ke Postman dan paste URL di sebelah post yang menyatakan enter request URL. Pada bagian user nama password, isikan Cisco dan password Cisco 123. Klik send. Dan jika perlu, scroll ke bawah ke bagian bukti untuk melihat token baru. Token akan berbeda dari yang ditampilkan di sini.
Selanjutnya, klik Authorization. Dalam area ini, lengkapi hal berikut. Dalam drop-down, pilih tipe, pilih API key. Di dalam bagian key, masukkan X API key. Dan kembali ke tab Post di Postman dan copy token yang Anda terima di langkah 3. Pastikan untuk memasukkan semua yang ada dalam kutip. Setelah itu, di area input akan melihat angka 1 untuk line 1, masukkan objek JSON berikut. Klik Send, dan untuk memastikan API request berhasil, akan melihat respon yang menyertakan kode status 200. Langkah selanjutnya, gunakan parameter tambahan dengan get buka API. Buka situs school, scroll ke atas, get buka API, dan perluas jika perlu. Perhatikan parameter yang tersedia, ada include ISBN, sort by, author, dan back. Klik try out. Dua parameter, klik include ISBN dan pilih true. Klik sort by dan pilih author. Setelah itu klik execute. Di respon body akan melihat daftar bunyi yang telah diurutkan berdasarkan penulis dan ISBN. Setelah itu, perhatikan bahwa request URL menyertakan parameter. Anda akan melihat ini lagi di Postman. Kembali ke Postman dan buka tab API pertama. Dapatkan situsnya dan menyertakan beberapa parameter dari situs web school library API. Setelah itu, klik param, akan melihat di bawah kotak input query param untuk key dan value. Masukkan informasi berikut. Di bawah key, masukkan include ISBN, dan di bawah value masukkan true. Di bawah key, masukkan sort by, di bawah value masukkan author.
Pada part selanjutnya, gunakan Python untuk menambahkan 100 buku ke simulator API. Buka Visual Code dan arahkan direktori School Library. Buka VS Code dengan melakukan double klik icon yang ada di desktop. Klik file open folder, arahkan ke direktori Labs, DevNet, Search, School Library, dan klik OK. Selanjutnya, di panel VS Code Explorer sebelah kiri, klik Add 100 random books.py untuk membukanya. Di bagian atas, perhatikan si bank untuk mengatur penyimpanan ke Python 3 dan kemudian 3 libraries yang diimpor. Langkah selanjutnya, menggunakan library request Python. Selama ini, di library request pustaka diperlukan jika ingin menggunakan Python untuk membuat API menggunakan get, post, delete, dan metode HTTP lainnya. Selanjutnya, Factor adalah library Python untuk menghasilkan data palsu untuk data. Anda program ini menggunakan library Python untuk menghasilkan judul, buku, penulis, dan ISBN acak. Anda dapat mencari di internet untuk informasi lebih lanjut tentang library Factor, namun selesaikan code untuk melihat 252 metode library Factor. Setelah itu, masukkan yang berikut ini untuk menghasilkan nama palsu. Output akan menjadi nama palsu yang berbeda setiap kali menjalankan perintah enter. Ketikkan print my name is format fake name.
Selanjutnya, menggunakan 3 pesan yang disorot pada langkah 2 titik atas, masukkan perintah yang akan mencetak output palsu berikut. Kemudian, dalam program, sebuah loop digunakan untuk mengulangi ketiga metode ini. Untuk membuat entry untuk school library, masukkan yang berikut untuk menghasilkan 10 nama acak. Setelah itu harus menekan kembali untuk kedua kalinya. Selanjutnya, keluar dari interpreter Python setelah selesai meneliti library Faker. Setelah memasukkan variabel fungsi, kita review fungsi getOutToken. Fungsi getOutToken menggunakan 3 variabel untuk membuat permintaan atau request. Variabel R memanggil metode post untuk API login via basic dan menyimpan nilai token jika panggilan berhasil. Jika panggilan tidak berhasil, variabel tidak sama dengan 200. Soal muncul dicetak di jendela terminal. Sekali lagi, perhatikan penggunaan string untuk membuat pesan pengecualian. Langkah selanjutnya, review fungsi addBox. Mirip dengan fungsi addOutToken, fungsi addBox menggunakan 3 variabel yang ditunjukkan pada langkah 4 untuk membuat permintaan request. Variabel N memanggil metode post untuk books. API data berasal dari variabel yang disebut book yang ditentukan di bagian akhir program. Jika panggilan tidak berhasil, pengecualian dimunculkan dan dicetak ke jendela terminal. Anda dapat mengujinya dengan mengubah salah satu variabel di langkah 4. Pada langkah selanjutnya, review kode untuk memanggil 2 fungsi atau token dipanggil dan hasilnya disimpan dalam variabel APK. Modul Faker diset ke variabel bernama fact. Ada loop atau pengulangan, kemudian iterasi 100 kali. Variabel i digunakan kemudian dalam loop untuk mengatur nilai kunci ID untuk setiap buku baru dan frame 4 hingga dan tidak termasuk 104. Jika Anda ingin menyimpan buku sebelumnya, ditambahkan sebelumnya di lab ini. Ubah rentang ke 6,106.
Selanjutnya, tiga variabel menyimpan nilai metode yang dipanggil dari modul Packer Catch Price, nama dan ISBN 13. Ingatlah para parameter payload untuk APIBOK memerlukan JSON dalam format berikut. Variabel book dibangun menggunakan tiga kunci diperlukan untuk parameter payload dan nilai dari tiga variabel fact. Terakhir, fungsi addBook dipanggil dengan menurunkan variabel book dan APK karena addBook adalah bagian dari loop, maka akan dipanggil 101 kali masing-masing satu kali untuk ID buku 4 hingga 105. Langkah selanjutnya jalankan dan verifikasi program addBook 100 random. Masukkan perintah Python 3 untuk menekan program addBook.py dan mendapatkan output yang mirip dengan berikut ini. Meskipun judul buku dan nomor ISBN akan berbeda nilai fact-nya. Setelah itu kembali ke browser Chromium dan refresh. Akan melihat 100 buku baru yang ditambahkan. Jika membuka halaman dokumen HP sebagai ganti halaman situs dan menggunakan try it out, Anda akan mendapatkan daftar 10 buku pertama dan memasukkan nilai 2 hingga 10 pakai untuk melihat buku lainnya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.